Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara semua. Kita ada di kesembuhan batin bagi anak yang mau digugurkan. Dan kita ada di sesi ketiga, sesi yang terakhir, yaitu mengenai penyembuhan dan pemulihan batin bagi anak yang mau digugurkan. Terima kasih bila saudara sudah mengikuti dari video yang pertama dan video yang kedua sampai di video yang ketiga ini. Di channel Pastor Agus juga ada seri kesembuhan bagi luka-luka batin. Saudara bisa mempelajari kesembuhan bagi luka-luka batin dari seri tersebut dan bisa semakin memperlengkapi saudara. Baik saudara untuk diri saudara sendiri atau saudara untuk melayani orang yang membutuhkan kesembuhan batin. Puji Tuhan. Mari kita masuki sesi ketiga ini. Orang yang pernah mau digugurkan dan kemudian mereka belum atau tidak mengalami pemulihan atau kesembuhan atas batin mereka, maka hidup mereka itu bisa dikontrol oleh dampak-dampak yang diakibatkan dari proses ketika mereka mau diaborsi. Dan saya sudah membahas dampak-dampaknya, akibat-akibatnya di sesi yang kedua. Nah, bagi mereka yang mau mengalami pemulihan dan penyembuhan bagi batin mereka yang terluka akibat karena mau digugurkan ketika masih di dalam kandungan, itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah keterbukaan. Ya, langkah yang pertama adalah keterbukaan. Saya akan membacakan ayatnya bagi saudara. Amsal pasal 28 ayat yang ke-13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Keterbukaan itu adalah bagian awal untuk seseorang mau mengalami penyembuhan batinnya. Keterbukaan itu mengizinkan firman Tuhan masuk di dalam dirinya dan bekerja di dalam dirinya. Selama orang itu menutup rapat di hidupnya dan tidak mau terbuka kepada firman Tuhan, maka siapapun tidak akan bisa menolongnya. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyembuhkan batin orang. Terapi-terapi psikologis itu tidak bisa menyembuhkan batin orang. Batin itu disembuhkan oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Karena manusia itu adalah hasil karya dari Allah. Sehingga Allah lah yang bisa menyembuhkannya secara utuh. Dan seringkali kesembuhan batin itu bukan hanya sebatas perasaan, tapi juga seringkali sudah masuk di dalam roh orang itu. Sudah menguasai jiwa orang itu. Sehingga butuh terang firman untuk membongkar semuanya. Keterbukaan juga artinya kita mengizinkan untuk firman Tuhan itu membongkar segala tipu muslihat iblis yang selama ini tersembunyi di dalam kegelapan. Karena kita menutup pagar, menutup pintu dengan erat. Orang yang terluka batin senang dengan ketertutupan. Makanya mereka menjauhkan diri dari pergaulan. Saudara bisa mempelajari tentang kesembuhan batin. Ini dari seri kesembuhan bagi luka-luka batin yang ada di channel Pastor Agus ini. Nanti di akhir video saya akan berikan end screen-nya supaya saudara bisa tinggal klik bagi saudara yang belum pernah mendengar pelajaran kesembuhan bagi luka-luka batin.
Dan saudara bisa mengikuti serinya, ada 4 video, ikuti dari awal sampai terakhir, sehingga itu saudara bisa menerima penjabaran dengan utuh. Dan saudara juga bisa dipakai Tuhan untuk melayani atau menolong orang yang membutuhkan kesembuhan batin. Kembali ke sini, keterbukaan itu satu langkah awal. Orang yang terluka batinnya itu senang menyendiri, senang menutup diri. Kalau dia mulai membuka diri, ya dia mulai terbuka, dia mulai bercerita, mulai membuka dirinya, maka itu sudah satu langkah yang luar biasa bagus. Ketika orang terbuka sama saudara, masukkan firman, karena orang itu sedang terbuka. Tapi kalau saudara berusaha memasukkan firman, sedangkan pintu hati orang itu tertutup, maka apapun yang dimasukkan, memang firman tidak akan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kalau hati orang itu yang tertutup, maka apa yang saudara taburkan itu seperti menabur di ladang yang keras, yang jatuh di tepi jalan, yang kemudian dimakan oleh burung-burung benihnya. Tapi kalau orang itu yang terbuka, dia sudah membuka diri bagi saudara, maka di sana saudara bisa memasukkan firman. Karena dia sedang menjadi hati yang tanahnya subur bagi firman. Jadi terbuka, orang itu butuh terbuka. Langkah yang kedua adalah mengampuni dan menerima. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15 itu Yesus berkata, bila kamu sedang mempersembahkan sesuatu dan kamu teringat tentang sesuatu hal yang ada di dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu, cari saudaramu dan bereskan hal itu. Ini bahasa saya, saudara. Ya. Itu artinya bahwa Allah itu mengajarkan kita untuk membereskan segala hal-hal yang ada di dalam hati kita. Kita butuh mengampuni. Satu kali Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? Saya akan bacakan ayatnya bagi saudara. Matius 18 ayat yang ke-21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini menegaskan bahwa mengampuni itu sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Yesus pernah memberikan perumpamaan ada orang berhutang sedemikian besar dan orang itu diampuni hutangnya. Dan ketika ada orang yang berhutang kepadanya yang hutangnya itu jauh lebih kecil daripada hutang dia kepada orang yang tadi, itu dia justru menyiksa. Artinya saudara, kita sudah diampuni Bapa karena Yesus berkorban buat kita. Kita pun perlu belajar untuk mengampuni. Mengampuni tidak mudah. Saya pernah melayani seseorang ketika saya melayani di Kalimantan Barat. Dia remaja kembar, dua-duanya wanita. Saya dengan teman saya. Kami kalau melayani itu, sewaktu kami melayani di Kalimantan Barat, kami melayani selalu satu tim, tidak pernah sendiri-sendiri. Dan salah satu dari wanita itu umurnya masih belasan tahun, mungkin 19-an atau 20-an. Itu mengunci pintu di kamar dan mengancam melakukan bunuh diri. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu dia mendengar bahwa ayahnya ini mantri, saudara. Mantri itu seperti dokter tapi bukan dokter. Karena di Kalimantan Barat itu kan banyak desa-desa yang di pedalaman. Jadi dari tempat dia, itu ayahnya ini suka keliling masuk ke desa-desa yang di pedalaman sebagai mantri. Dan kemudian didengar bahwa ayahnya ini sudah menikah lagi di salah satu desa yang ada di pedalaman itu. Itu menghancurkan hatinya.
Dan kemudian karena ayahnya ini tidak kembali sehingga mereka kesulitan uang, lantas ibunya menjodohkan anak ini untuk menikah kepada laki-laki yang dia sangat tidak sukai demi seperti mendapatkan imbalan atau dijanjikan hal-hal tertentu. Sehingga anak gadis ini, pemudi ini memilih untuk bunuh diri. Puji Tuhan kami tiba di rumah itu tepat pada waktunya sehingga kami bisa dobrak pintunya dan kami bisa selamatkan pemudi ini. Dan setiap kali saya melayani jiwa-jiwa, saya mencurahkan hati saya kepada mereka. Saya mengasihi mereka dengan tulus. Kami berdoa, kami menguatkan, dan kami berusaha mencari jalan keluar. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh gadis itu adalah mengampuni ayahnya, kemudian mengampuni ibunya, kemudian mencari jalan keluar bagaimana mengatasi kondisi yang ada. Saudara, dunia ini bukan hanya butuh kesembuhan jasmani. Kesembuhan jasmani itu diperlukan. Saya juga melayani, saya juga percaya kepada kuasa Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit jasmani. Tapi dunia ini juga perlu kesembuhan batin bagi hati orang yang terluka. Dan saya tahu begitu banyak orang hatinya terluka dan butuh disembuh. Namun kesembuhan itu tidak akan pernah nyata kalau mereka tidak mau mengambil tindakan untuk mengampuni. Mengampuni tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Jadi kalau saudara merasa saudara anak yang pernah mau digugurkan, dan saudara masih benci kepada orang tua saudara, saudara masih memberontak kepada orang tua saudara, saudara menjauh kepada orang tua saudara, inilah waktunya untuk mengampuni. Dari mengampuni akan lahir pemulihan hubungan. Tapi bagi saudara yang merasa belum waktunya atau mungkin kondisi tidak memungkinkan saudara untuk berjumpa dengan orang tua, mungkin terpisah, beda negara, beda pulau, beda kota, dan sebagainya. Mulailah dari mendoakan. Ampuni orang tuamu yang mau menggugurkan engkau. Berdoa, Tuhan Yesus, saya mengampuni orang tua saya. Dan kemudian memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan itu hanya bisa terjadi dengan menerima keadaan. Orang yang memulihkan hubungan itu harus saling menerima keadaan. Maka pemulihan seutuhnya akan terjadi antara kamu, antara dirimu dengan orang tuamu. Haleluya, puji Tuhan. Dan langkah yang ketiga ini sudah tadi saya singgung, yaitu pemulihan dengan orang tua. Saya bacakan dari kitab Maliaki pasal yang keempat, ayatnya yang ke-5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini berbicara tentang pemulihan hubungan antara anak dan orang tua. Dan pemulihan hubungan ini tidak bisa dilepaskan dari keterbukaan, mengampuni, baru pemulihan hubungan. Tidak ada keterbukaan, tidak ada pengampunan. Anda pasti tidak akan sanggup mengampuni dengan kekuatan diri sendiri. Saudara butuh Tuhan untuk memampukan saudara mengampuni orang tua saudara. Pengampunan itu adalah pekerjaan supranatural dari Allah yang diberikan kepada hati yang terbuka untuk mau mengampuni. Tapi nggak sanggup mengampuni, maka Tuhan berikan kemampuan untuk itu, supaya bisa mengampuni. Dari mengampuni itu bisa terjalin pemulihan hubungan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tahu banyak orang hubungan antara anak dengan orang tuanya, dengan ayahnya mungkin tidak baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya tidak bisa cocok dengan papa saya? Kenapa saya tidak bisa cocok dengan mama saya? Kalau dipikir-pikir, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang salah, atau mungkin orang tua saya tidak pernah melakukan hal-hal yang salah.
tapi rasanya kayak ada sesuatu yang menjadi tembok yang besar, yang menghalangi sehingga tidak pernah bisa cocok. Itu mungkin yang dibawa akibat karena kamu pernah mau digugurkan. Rohmu itu mengerti, ada perasaan yang tertolak. Melalui mengampuni, itu bisa dipulihkan. Saudara akan melihat keindahan hubungan orang tua dan anak ketika saudara mau mengampuni. Hal yang terakhir, hal yang keempat. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi hal yang keempat berbicara, hiduplah di dalam pertobatan. Dan jangan kembali ke duniamu yang lalu. Saudara adalah ciptaan baru. Saudara yang lama, yang hati terluka karena mau digugurkan. Saudara yang lama, yang hidup dengan dampak-dampak atau akibat-akibat karena mau digugurkan. Itu sudah berlalu. Engkau adalah ciptaan yang baru. Apa yang rusak ketika diciptakan baru, semua menjadi sama sekali baru. Tidak ada bekas-bekas lagi yang lama. Saudara bukan diperbaiki, tapi saudara ciptaan baru. Brand new. Benar-benar baru. Katakan pada dirimu, saya adalah ciptaan yang baru. Saya adalah ciptaan yang baru. Saya bukan lagi anak yang terluka karena mau digugurkan. Saya adalah ciptaan yang baru. Saya memiliki harapan. Saya memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus. Oh, haleluya. Mungkin saudara butuh waktu untuk mengganti perilakumu. Mungkin saudara butuh waktu untuk melupakan kejadian-kejadian pahit itu. Tapi satu hal yang pasti, status saudara, identitasmu adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Oh, puji Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Saya juga bersyukur saya ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Saudara ciptaan baru. Ketika saudara menjadi ciptaan baru, mungkin tidak 100% langsung segala sesuatunya jadi baru. Sifat yang baru, pemikiran yang baru, itu butuh proses. Tapi yang paling penting saya tekankan, identitas saudara adalah baru di dalam Yesus. Jadi saudara butuh menumbuhkan hal-hal yang baru di dalam Yesus. Amarah, dendam, sakit hati, ya, akibat-akibat yang saya bahas di sesi kedua itu, buang semuanya dan tumbuhkan sesuatu yang baru. Kalau dulu engkau haus seksual, sekarang engkau orang yang penuh kasih. Kalau dulu engkau berpikiran cabul, sekarang pikiranmu pikiran kudus. Kalau dulu engkau tidak menghormati hubungan intim harus dilakukan setelah pernikahan. Sekarang engkau menjaga kekudusan dan tidak melakukan hubungan intim sebelum pernikahan di bawah berkat Tuhan. Kalau dulu engkau pemberontak, sekarang engkau orang yang taat di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Tidak ada satupun orang bisa memberikan sesuatu yang baru di dalam dirimu seperti Kristus lakukan bagi dirimu. Inilah kemerdekaan sesungguhnya. Kemerdekaan dari akibat-akibat karena kamu pernah mau digugurkan. Kau ciptaan yang baru dan belajar melupakan masa lalumu, hidup lamamu. Lama-lama engkau akan lupa dengan semuanya. Tuhan akan isi dengan yang baru. Anggur yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya akhiri seri ini, izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap penonton video ini, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jamah dengan kasih sorgawi-Mu, sehingga mereka mengalami
jamahan daripada Tuhan sendiri, dan mereka bisa terbuka, membuka pintu hati mereka. Mereka bisa mengampuni, mereka bisa mengalami pemulihan hubungan dengan orang tua, dan mereka mengalami hidup yang baru, hidup di dalam pertobatan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan memulihkan setiap hati kami. Kasih Tuhan memulihkan setiap batin kami. Kami ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ikuti video-video saya selanjutnya yang akan menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.